Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Prahanda, NPM 2008260112. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas remedial saya di blok Neuroscience and Locomotor System tentang nervus cranialis. Jadi, definisinya nervus cranialis itu terdapat di brainstem. Jadi, brainstem itu adalah eh, yang kita sebut sebagai batang otak, merupakan bagian penting yang dari sistem saraf pusat atau central nervous system yang terletak di antara belahan otak dan subsum tulang belakang atau medulla spinalis yang dengan fungsi untuk mengontrol aktivitas otomatis seperti detak jantung, pernapasan, dan pernapasan. Medulla spinalis, brainstem itu terdiri dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. uh, Brainstem ini itu adalah bagian utama dari nervous cranial central nervous system yang memiliki panjang sekitar 7 sampai 10 cm dan lebarnya itu mencapai 4 cm. Uh, med- Brainstem itu memiliki batas anterior di clivus dan dibatasi secara lateral oleh bagian tem- temporal superior temporal superior oleh diencephalon serta posterior oleh cerebellum. Bagian inferiornya melanjutkan ke medulla spinalis yang bertegatan dengan foramen magnum. Eh, Brainstem itu sendiri terdiri dari mesencephalon, pons dan medulla oblongata, dan otak tengah atau mesencephalon itu berkelanjutan dengan talamus, diencephalon melalui celah tentorial, dan kadang-kadang diencephalon dianggap sebagai bagian dari brainstem. Brainstem adalah area di dasar eh, dasar otak yang terletak di antara struktur dalam dari belahan otak dan sumsum sumsum tulang belakang serviks servikal yang berperan penting dalam mengontrol beberapa aktivitas otomatis tubuh seperti detak jantung dan pernapasan. Dan untuk anatominya itu terdiri dari encephalon yang mana bagian paling superior dan lebar dari brainstem yang menghubungkan eh, otak besar cerebrum dengan pons dan cerebellum. Dan pons itu terletak di bagian tengah batang otak yang berfungsi sebagai penghubung antara medulla oblongata dan otak tengah dan medulla oblongata yang mana terdapat di bagian paling distal dan sempit yang menghubungkan pons dengan sumsum tulang belakang serta berperan dalam mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan tekanan darah. Dan untuk nervus cranialis itu terdapat 12 saraf atau nervus yang mana terdiri dari 12 pasang serabut saraf yang berada di luar saraf pusat dan berfungsi mengatur organ di kepala, wajah, dan sebagian leher, dan 6 dari saraf kranial tersebut terkait dengan fungsi penglihatan lain seperti pergerakan bola mata. Nah, nervus cranialis itu sendiri ber- it- nervus cranius itu sendiri eh, berada di susunan saraf yang kemudian berjalan melewati struktur foramen dan visura di dalam os cranium atau tulang kranium untuk mengatur organ-organ yang berada di kepala, wajah, dan sebagian leher. 6 dari 12 saraf kranial atau nervus cranialis itu bertanggung jawab dalam eh, pen- dalam pernapasan, pergerakan bola mata, dan berdenyut dan uh, pengaturan tekanan darah. Dan 4 diantaranya berperan dalam jaras penglihatan dan yaitu saraf optikus, saraf okulmotor, dan saraf trochlearis dan saraf abducens yang masing-masing saraf kranial atau nervus kranial itu mempersarafi mata, memiliki fungsi dan karakteristik karakteristik itu tersendiri. Eh, dan perjalanan masing-masing saraf kranial atau nervus kranialis itu menuju dan per- dan menuju rongga orbita yang melewati berbagai struktur anatomi dan organ sekitarnya yang memberi makna fisiologis dan klinis yang mana pengetahuan mengenai jaras dan fungsi dari saraf kranial atau nervus kranialis ini mempersarafi mata, membantu kita mengenali kelainan pada mata yang berhubungan dengan berbagai struktur di otak atau di cerebrum.
Jadi yang pertama itu ada nervus olfactorius yang bertanggung jawab untuk sistem indera atau special sense yang mana itu untuk penciuman yang membawa informasi bau dari hidung ke otak, yang membawa dari nasal ke cerebrum. Yang mana nervus olfactorius ini itu saraf kranial atau nervus kranialis pertama yang berperan dalam penciuman atau olfaksi, yang mana memiliki anatomi dan fungsi yang mana berasal dari reseptor penciuman di epitel olfactorius yang terletak di bagian atas rongga hidung dan memiliki jalur serabut saraf yang melewati lempeng cribriform yang ini bagian dari tulang etmoid dan menuju bulbus olfactorius di otak atau di cerebrum. Dan untuk pemrosesannya itu terletak setelah diproses di bulbus olfactorius, yang mana informasi bau yang diterima oleh reseptor diteruskan ke berbagai area di cerebrum ya, seperti cortex olfactorius primer, amigdala, hipokampus, dan berperan dalam mengenali dan mengingat bau. Yang kedua itu adalah nervus opticus atau saraf optikus atau nervus 2 yang mana berfungsi untuk mengatur penglihatan dengan membawa impuls dari retina ke otak, yang mana uh, nervus opticus ini adalah saraf kranialis kedua yang terdapat akson dari saraf optikus yang merupakan kelanjutan dari akson dan pada lapisan sel ganglion retina, yang mana serabut saraf ini memiliki kurang lebih 1 juta akson yang terbanyak di antara nervus kranialis lainnya, yang mana nervus optikus ini berperan dalam pembentukan jaras penglihatan. Dan yang ketiga itu adalah nervus oculomotor atau nervus 3 yang berfungsi mengontrol sebagian besar otot mata, yang kecuali otot oblik superior dan rectus lateral, yang juga memberikan persarapan parasimpatis untuk mengatur pupil. Nah, yang mana nervus oculomotor ini berasal dari sulcus oculomotor di bagian medial crus cerebri, yang mana ini adalah saraf motorik yang menerima input dari dua nukleus. Nukleus yang pertama itu adalah nukleus oculomotor yang berfungsi sebagai nukleus motorik yang utamanya dan berada di garis tengah anterior dari area abu-abu periaqueductal yang pada tingkat colliculus superior, yang mana nukleus dan nukleus kedua adalah nukleus Edinger-Westphal yang memberikan input motorik parasimpatis, mana surat motorik somatik dari nukleus motor memberikan perserapan ke semua otot ekstraokular kecuali otot oblik superior dan otot rectus lateral. Dan yang keempat itu ada nervus troklear, yang mana nervus ini berfungsi untuk mengatur otot oblik superior yang menggerakkan dari mata itu ke bawah dan ke samping. Dan yang kelima itu ada nervus trigeminal yang berasal dari pons superior anterior lateral sebagai saraf kranial dari sebagian nervus kranial dan mengandung serat motorik dan sensorik. Yang mana nervus trigeminal ini fungsi untuk wajah dan motorik untuk otot-otot penggerakkan wajah atau untuk melakukan pengunyahan. Yang keenam itu ada nervus abducens, yang mana nervus abducens ini adalah saraf motorik yang muncul di anterior dan medial dari persimpangan pons dan medula, dan terdapat nukleus abducens yang terletak di garis tengah tegmentum inferior pons yang tepat di ventral terhadap lantai ventrikal keempat, yang memberikan perserapan ke otot rectus lateral yang bertanggung jawab untuk abduksi mata, yang mana abdusen ini fungsi untuk mengontrol otot rectus lateral yang bertanggung jawab untuk abduksi mata. Yang ketujuh itu adalah nervus facialis, yang mana nervus ini berfungsi untuk ekspresi wajah dan menerima informasi sensori dari dan lidah terkait rasa. Nervus facialis ini muncul dari persimpangan pons dan medula lateral terhadap nervus abducens di sudut cerebellopontine, yang mana uh, saraf motorik dan sensorik muncul sebagai dua akar terpisah. Yang kedelapan itu adalah nervus vestibulocochlear, uh, yang mana yaitu nervus 8 yang berasal dari batang otak langsung
eh, lateral terhadap yang langsung lateral terhadap akar sensorik nervus facialis. Saraf yaitu saraf kranial atau nervus cranius 8 ini memiliki dua bagian yang berbeda, itu vestibular yang keseimbangan dan koklear yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Yang kesembilan itu ada nervus glossopharyngeal, yang mana glossopharyngeal ini muncul dari alur postolivar dan mengandung serat motorik, serat sensorik, dan saraf saraf parasimpatis. Ini berbagi beberapa nukleus saraf kranial dengan saraf nervus 10, yaitu nervus vagus, yang itu terdapat nukleus ambiguus dan nukleus solitarius. Dan nervus vagus ini berfungsi untuk mengatur fungsi saraf simpatis di organ tubuh. Dan selanjutnya itu ada nervus vagus, nervus ke-10, yang muncul yang yang muncul atau berawal dari alur postulivar dan mengandung serat motorik, serat sensorik, dan serat parasimpatis, yang mana terletak di bagian inferior dari nukleus ambiguus, memberikan output motorik ke otot-otot faring dan otot laring. Nukleus dan terdapat nukleus parasimpatis dari saraf nervus vagus adalah nukleus motorik dorsal. Nukleus motorik dorsal terletak di lateral terhadap nukleus hipoglossus dan menerima serat aferen dari saluran pencernaan atas hati, pankreas, jantung, dan bronkus. Dan nukleus sensorik untuk saraf vagus adalah nukleus solitarius yang mirip dengan glossopharyngeal. Dan selanjutnya itu ada nervus nervus ke-11, yaitu nervus accessorius, yang berfungsi untuk menggerakkan otot leher, otot bahu, dan kepala, dan saraf ini juga membantu merangsang otot laring dan otot faring untuk menelan. Dan yang terakhir itu ada nervus hypoglossus, yaitu nervus ke-12, yang berfungsi untuk menggerakkan lidah, membantu menelan, dan untuk eh, merangsang untuk berbicara, dan untuk membantu mengunyah makanan. Baik, berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi mind map. Eh, Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.